Ada 7 contoh busi. Dengan macam-macam kerusakannya. Oke, coba. Yes. Cukup cuman hanya ngelihat kepala busi, ya kan, yang bagian elektrodanya, kemudian itu kita bisa tahu nih kerusakannya. Kalau yang hitam ini biasanya tumpukan karbon. Tumpukan karbon. Atau bahasa bengkelnya itu apa? Kerak ya. Sering ditambahin vitamin yang gunanya untuk naikin nilai oktan. Balik lagi sama gue Anissa Latas dan Diko Octaviano dari Technical Support NGK Busi Indonesia. Yes, laki-laki yang selalu mendampingi saya. Yeah. Nah, berarti tadi sudah melihat dong ya kan video di awal. Di jalan tiba-tiba motor mogok. Pastinya PR banget dong itu PR ya. banget, apalagi lagi berduaan sama pasangan tiba-tiba motornya mogok. Wassalam nggak tuh? Wassalam. Nah, sebetulnya itu bisa dicegah. Gimana cara pencegahannya, Bang? Yang pertama yang pastinya ya busi harus diganti secara berkala gitu kan. Oke. Seperti tadi kalau untuk motor di berapa ya waktu itu aku pernah 6.000 km. Kita sih menyarankan 6.000 km. 6.000 km. Ya kan? Nah, sebetulnya gejala-gejala yang semacam ya kayak motor mogok, terus tiba-tiba mati tengah jalan, terus nggak enak, itu semuanya bisa diprediksi. Gimana cara memprediksinya? Gampang, kita cukup cuman hanya ngelihat kepala busi, ya kan, yang bagian elektrodanya, kemudian itu kita bisa tahu nih kerusakannya. Bukannya berarti peramal ya kan? Oh iya kan, sekarang memang kita bisa cek fisiknya langsung. Yes, betul, ya kan? Nah, coba ada contohnya nggak? Sekarang di depan kita nih ada banyak nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh busi. Dengan macam-macam kerusakannya. Oke, coba. Yes. Nah, kita lihat sini, Beca. Jadi, kalau kita perhatikan kondisi normalnya si busi itu, paling utama adalah insulatornya. Insulator yang mana insulatornya? Kalau kalian lupa, insulator itu ada yang warna putih-putih di sini. Ini jadi satu bagian dengan insulator yang bagian bawah, ya kan, yang atas. Nah, ini insulatornya pasti warna putih. Artinya dia nggak terpapar sama kondisi udara suhu ekstrim atau nggak terlalu panas dia, jadi masih putih. Nah, kemudian bagian elektrodanya nih yang bentuknya kayak L nih, yang lekukan seperti ini, kemudian di tengah-tengah itu elektroda pusatnya, kondisinya masih bagus, artinya bentuknya masih normal, nggak ada perubahan, nggak ada pengikisan atau yang lain. Nah, ini dia normal. Itu normalnya busi normal. Lalu busi-busi yang bermasalah nih. Yang bermasalah, oke. Kita lihat ya. Kita lihat ya, siapa tahu saya masih bisa nerawang nih. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, yang kedua, waduh, hitam banget nih. Hitam banget nih ya. Iya, jauh berbeda ya. Kalau ini kenapa nih? Nah, kalau yang hitam ini biasanya tumpukan karbon. Tumpukan karbon. Atau bahasa bengkelnya itu apa? Kerak ya. Oke, kerak. Kerak, kotoran-kotoran itu yang nggak bersih di ruang bakar. Efeknya jadi seperti ini businya. Jadi kalau mandinya kita nggak bersih, jadi kayak gini. Oh, makanya Francis mandinya yang bersih. Mandi yang bersih. Iya dong, ya kan. Sekarang gini, ini kan ruang bakar. Ruang bakar itu kan banyak kotoran, kemudian banyak material-material yang masuk ke dalam ruang bakar. Kalau misalkan dia nggak habis terbakar, kemudian masih banyak sisa-sisa dan dia nempel. Nah, nempel di sini jadi kerak. Jadilah kerak di busi itu. Kalau ada kerak gini, listrik itu nggak bakal ngalir sempurna di elektrodanya. Nah, efek dari kerak ini? Kerak ini nanti mempengaruhi pengapian. Ya kan, sekarang kita coba bayangin dulu nanti kita dalam ruang bakar, ya kan. Di dalam ruang bakar ini kan ada material tadi yang dibilang pada saat dia butuh api yang besar.
tapi karena listriknya itu tidak ngalir dengan sempurna di antara dua elektrodanya, otomatis apinya itu malah justru jadi kecil. Nah, efeknya di motor gimana? Pada saat kita ngegas, itu seperti kayak hilang tenaga sesaat, habis itu baru kita naik. Bila Anda perhatikan ini di gas itu nggak mau lari, malah berebut tuh. Tuh. Kan? Berarti bisa ngebayangin nggak? Mungkin khususnya pasti, pengendara bermotor ya, mungkin paham ya kondisi paham. ini. Mungkin ya kalau misalkan itu kebiasaan kita biasanya udah males lah ganti-ganti busi, males gitu kan, apalagi yang udah puluhan tahun nggak pernah diganti. Itu biasanya motor kita itu pada saat kita gas, ngempos ya kan? Gitu ya? Ngempos gasnya. Jadi ngempos. Yeah, betul. Yang kedua contohnya. Itu yang kedua, ya kan? oke. Jadi yang ketiga kita lihat ada apa ya? Mari di Terawang. Wah, lebih banyak putih-putih di sini ya. Terus kemudian apa namanya, elektrodanya sudah mulai banyak kerak juga ya. Ini ngeliatnya dari mana sih? Kok jadi bingung? Coba sekarang kita lihat ya. Nih. Coba ya. Coba kita bandingkan. Ini kan, nah. Oh iya, ini betul. ada putih-putih di sini itu ya. Itu putih-putih, ini udah gosong banget kan. Betul. Ini beda, tapi kayak semacam apa namanya, debu-debu lebih nempel. Nah, kalau ini kenapa? Nah, kalau ini kita lihat, ini kita sebut dengan namanya deposit karbon. Deposit karbon. Mirip dengan karbon ini. Kalau ini kan karbon yang sifatnya dia kayak debu-debu kering dia nempel. Kalau ini? Kalau ini deposit karbon yang sifatnya agak sedikit lembab. Artinya ini bisa jadi apa namanya, ada kebocoran oli kah masuk ke dalam sini, kemudian ada material lain yang tidak habis terbakar kemudian nempel di sini. Jadi bentuknya dia semacam kayak mengerak terus kemudian membentuk apa namanya, bagian baru di elektrodanya, makanya bentuknya warna putih-putih gini. Memang kalau mbaknya pasti agak susah ngelihatnya gitu iya, kan. Memang harus bukan di zoom dulu gitu loh. Oke. Ya. Terus efek dari efek dari kendaraan yang kita pakai? Iya. Oh, jelas ini bahaya. Karena apa? Karena kan nanti debu-debunya si apa namanya, si oli dan yang lain-lain itu kan nempel ya. Itu bisa jadi pemicu dia untuk terbentuk api baru. Jadi bayangin aja di dalam ruang bakar ada dua api. Jadi itu sangat dihindarin ya kan. Apalagi kalau misalkan apa namanya, si kendaraan kita itu udah ngalamin kerusakan. Ini biasanya bisa dilihat dari asap motor pun juga bisa dilihat ada semacam kotoran-kotoran. Debu-debu warna putih agak keabu-abuan itu dia keluar. Kadang kalau ada knalpot motor yang warnanya agak hitam gitu. Betul. Kita lihat yang selanjutnya. Oke. Kalau ini apa? Nah, itu nyambung yang tadi tuh. Kalau yang tadi kan ini mungkin lebih banyak kotoran debu ya. Jadi kita lihat di apa namanya, di knalpotnya itu warna hitam, tapi ini warnanya sedikit dia basah. Oh iya, betul. Yes. Nah, ini parah. Berarti ada kebocoran oli. Parah banget. Kebocoran oli terjadi dimasuk ke dalam ruang bakar. Seharusnya oli itu ruang bakar tuh nggak boleh ada oli. Kenapa oli bisa sampai bocor terus masuk ke busi? Nah, coba itu dia. Dijelaskan. Nah, itu biasanya ya kita balik lagi ke perawatan. Sering nggak kita ngerawat kendaraan kita gitu. Ini jangan sampai kayak gini. Kalau udah kayak gini, tadi yang kayak Mbak Eca bilang bahwa di motor knalpotnya itu pasti keluar warna hitam. Warna hitam. Pasti kan kesel banget dong kalau lagi di lampu merah kita lagi bawa motor terus di belakang kayak ada fogging gitu ya. Iya, jadi polusi. Nah, ini kita bisa lihat ini bahwa si businya itu basah. Oke. Basah karena terpapar dia oli. Nah, ini kelihatan banget loh ya. Ya, ini udah biasanya nih motor kayak gini ini udah pasti ini itu kan udah bertahun-tahun nggak ganti busi sepertinya ya. Ini Bro Francis jangan gitu ya, harus berkala. Yes. Oke, Selanjutnya. Nah, ini yang keberapa? Yang kelima. Ya. Mirip-mirip kayak yang tadi nih, kayak yang mana nih, yang kedua ini mirip-mirip. Tapi cuman lebih dia kayak ada banyak titik-titik. Ya, mirip ya, Beca ya. Mungkin Beca agak harus matanya harus diseriusin nih, kaca pembesar ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau ini kenapa? Ini ini terjadi karena dia sifatnya overheat. Overheat, kepanasan. Kepanasan tuh bisa banyak faktor penyebabnya. Yang pertama,
ya kan? Itu si pengendara bawa motornya di atas kecepatan tinggi terus nih. Ngebut-ngebut terus. Ngebut-ngebut. Nggak boleh ngebut-ngebut, bahaya, jatuh, ya betul. kan? Nah, itu faktor itu dia. Jadi faktor karena dia terlalu diforsir, kemudian dia overheat, yang terjadi adalah si elektroda itu akan mulai mengkikis. Mengkikis businya. Yes, terkikis. Karena apa? Karena panas yang diterima dari elektroda itu udah nggak seimbang, udah berlebih. Ya, ibaratnya kalau misalkan kita keringetan lah gitu ya. Keringetan jadi keringetan karena kita terlalu panas, kemudian akhirnya dia meleleh di bagian sininya. Nah, ini udah ada tanda-tanda nih, tanda-tanda awal mulanya meleleh. Sudah tipis ya, sudah agak tipis, tipis betul. Bisa dilihat di bagian atasnya tipis. Jadi ya ini adalah contoh overheat. Nah, Francis tuh, kalau bawa motor berarti harus dengan kecepatan yang normal ya, jangan ngebut-ngebut selain membahayakan diri kita dan pengendara lain. Betul. Juga merusak busi ternyata tanpa kita sadari. Yes, boleh aja sih kalau mau kebut-kebut tapi di arena balap. Oh iya, ya betul, kan? harus pada tempatnya. Selanjutnya. Nah, kita yang Apa ini? selanjutnya nih, ayo. Warnanya beda ya, ini tadi warnanya putih, ini warnanya apa? Pink Pink gitu ya, merah gitu ya. Nah, kalau sedangkan yang ini hitam, ini merah. Kenapa bisa bisa tebak nggak lucu kira-kira? sekali? Mungkin perempuan yang pakai jadi warnanya pink. Ya bisa nggak? bisa jadi. Tapi sebetulnya ini kita kebiasaan yang kita banyak nggak tahu. Oke, apa itu? Nah, mungkin kalau dulu mungkin ada cerita bahwa bahan bakar kita kualitasnya masih kurang. Ini penyebabnya sebetulnya dari kandungan bahan bakar. Tapi kalau sekarang ini kan bahan bakar kita kan udah mulai bagus nih, ya kan? Udah mulai bagus dan banyak pilihannya, ya kan? Cuman ini ada beberapa yang masih terjadi di ruang bakar kita. Kenapa? Karena biasanya dia nyampurkan tambahan aditif. Aditif itu kayak ibaratnya apa ya? Vitamin ya, vitamin di motor kita. Jadi sering ditambahin vitamin yang gunanya untuk naikin nilai oktan. Jadi nilai oktan itu adalah nilai tingkat panas, Mbak. Jadi Mbak Eca kalau misalkan kadang gini nih, kita suka kita beli oktan yang rendah, beli bahan bakar oktan yang rendah, tapi kita pengen dapat rasanya oktan yang tinggi. Dikasihlah cairan tertentu gitu. Jadi kita masukin. Ya, efeknya di busi seperti ini kalau misalkan dipakai terus-menerus. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena si insulator yang tadi, ya kan ini berwarna merah loh ya. Jadi artinya dia udah panas banget. Dan ini bisa terjadi nanti paling parah itu adalah pecah. Apanya pecah? Insulatornya. Insulatornya pecah? Yes, karena dia udah terlalu overheat. Dan akhirnya motornya mogok video yang tadi. Iya. Jadi banyak nih ilmunya ya kan? Iya ya, ternyata banyak sekali PR-PR untuk pengendara bermotor. Betul. Kadang kita tuh cuman taunya Ya pakai aja udah rusak gitu ke bengkel, nggak aware ya kan kita dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Yes. Tapi ternyata ya fatal juga kalau sampai kejadian nih. Yes. Nah, ini terakhir, apa yang aneh? Coba Mbak Eca bisa satu lihat gosong, kedua ininya kayak udah terkikis habis. Hilang ya. Hilang Iya, ya, betul. ya kan? Jadi pintar. Iya. Nanti lama-lama bisa jadi mekanik deh. Wah, jangan dong, nanti bengkelnya rame terus. Hey, that's pretty good. Wis. Ya, yang terakhir ini sebetulnya adalah pemakaian normal. Oh, Pemakaian normal sebetulnya. Tapi jangka waktunya panjang. Yes, betul. Kenapa jarang bisa ganti dilihat? busi seperti ini kejadiannya pasti. Padahal murah loh ya, paling cuma sekitar berapa? 15.000 sampai 20.000 lebih. Ini masa pemakaian berapa tahun? Wah ini nggak bisa berapa ditebak. kilometer? Ini jangan-jangan mulai dari. Bayangin sampai habis, Francis. Yes. Ini mungkin dari pertama kali punya motor sampai dengan dijual tangan ke berapa kali nih ya bisa. Nggak pernah ganti busi. Nggak pernah ganti busi. Kasian sekali motornya. Iya kan? Iya. Makanya di kita disarankan mengganti periodikal. Terus pertanyaannya gini, Beca ada pertanyaan, Mbak, kalau misalkan ini kondisi kayak gini saya masih bisa pakai nggak? Bisa nggak tuh kira-kira? Nah, kalau bisa, tapi mungkin nggak maksimal. Yes, itu dia jawabannya. Salah dia lagi. Jadi makin pinter ya kali. Iya, makin pinter nih Mbak Eca ya kan. Jadi memang kalau misalkan ditanya ini masih bisa dipakai nggak? Masih bisa. Listrik masih bisa mengalir gitu kan. Tapi ada bahaya sebetulnya. Bahayanya apa? Kondisi motor kita itu akan kondisinya low performance atau terjadi penurunan kualitas. Yang tadi dibilang kayak di pertama gitu kan. Pada saat kita mau nyalip nih kendaraan ya kan, seret dari samping, tiba-tiba pas kita mau narik ngempos.
bahaya dong. Betul. Ya kan? Nah, itu yang sebetulnya harus dihindarin. Nah, fungsi kita untuk mengganti busi itu untuk mengembalikan kemampuan kendaraan kita menjadi seperti baru. Oke, mengembalikan performa motor tersebut Yes, ya, agar lebih maksimal lagi. Jadi ya sebetulnya nggak repot lah ganti busi, lagian juga Nggak repot, nggak mahal. nggak repot, nggak mahal gitu kan. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang suka nunda, apalagi males. Ya itu males, malesnya itu. Iya kan? Atau mungkin juga sebenarnya nggak cuma males, atau mungkin banyak juga bro and sis yang nggak tahu Nggak nih tahu. seberapa pentingnya Benar. sih gitu loh ganti busi secara berkala untuk kendaraan kita. Siap. Nah ini jadi salah satu Yes. mungkin ilmu ya, kita berbagi ilmu Iya, ya kita sama berbagi Francis ilmu, jadi, semuanya bahwa ternyata untuk mengganti busi secara berkala itu penting. Penting ya. Oke Bro and Sis, demikian tadi informasi yang bisa kita berikan mengenai kerusakan-kerusakan busi ya, dan juga mesin ya yang terjadi di dalam ruang bakar. Untuk lebih jelasnya, kalian harus lakukan pengecekan secara reguler di bengkel-bengkel terdekat. Nah oke Bro and Sis, buat kalian yang ingin bertanya-tanya lebih detail lagi bisa langsung komen di video ini. Lalu kalian bisa kunjungi Instagram @ngkbusi. Kalau gitu gue Anissa Latas, Diko Octaviano. NGK Memang juaranya. Thank you Bang Diko. Oke. Ayo inget ya. Jadi Ingat, kalau nggak diganti secara berkala ya otomatis kendaraan kita. Sorry. Aduh, gue muter lagi. Oke. Tagline-nya Joy sekali ya.